Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada kalimat di bait yang kedua. Ini perhatikan benar nih buat yang memang punya masalah, buat yang punya keinginan, dan ini hasilnya tergantung Anda, tergantung saya, tergantung kita semua. Teori ini teori benar adanya. Jangan pernah kemudian bilang saya sudah melakukan tapi nyatanya tidak. Makanya digelar di Masjid At-Tin ini beberapa waktu yang lalu majelis konseling. Karena memang nggak semua hal kita bisa bahas dalam satu waktu, nggak bisa. Khusus di majelis konseling itu menjawab secara tuntas kenapa kok doa kita nggak kekabul. Kenapa kita yang ngaku udah sedekah, udah tahajud, udah duha, udah segala macam, tapi nyatanya belum juga kelar. Digelar tuh. Apa penyebab yang menghalangi kita sehingga seakan-akan janji Allah nggak benar? Padahal kan yang salah bukan janjinya, kita yang salah. Nyatanya kalau janji Allah itu tidak benar, kenapa ada orang yang seperti simsalabim? Dan kalau saya bilang ada orang yang seperti, jumlahnya itu banyak, ribuan, ratusan, bahkan jutaan yang tidak pernah kita kenal orangnya satu demi satu. Kalau mereka berhasil, kenapa kita tidak? Lalu yang jadi pertanyaan harusnya, kenapa ya saya nggak berhasil? Jangan teorinya yang dihajar. Ada yang datang ke saya, Ustadz nggak bener tuh sedekah kontan. Mana ada sedekah nggak kontan? Loh, teksnya begitu. Ya ibna Adama a'taikutum fadla wa sa'altukum qarda wa man a'tani syai'an mimma a'tautu tau'an ajjaltu lahu fil ajil. Aku akan bayar kontan bagi mereka yang keluar duitnya. Lalu kita nggak kontan nih. Di mana yang salah? Banyak. Ilmu kita barangkali yang tidak maksimal, yang tidak sempurna. Padahal mah Allah udah bayar kontan. Jumatan sedekah 1.000, deng. Begitu pulang makan di warteg, makan di Padang 10.000. Begitu lagi makan datang kawan. Begitu datang kawan ngobrol, begitu ngobrol pulang. Begitu mau bayar ditahan sama si kawan. Jangan, biar anak yang bayar. Sesungguhnya itulah bayaran 1.000 rupiah yang saudara taruh di kotak amal. Tapi kita nggak nyampe, otak kita menganggap bahwa itulah bayaran Allah. Kita ditabrak sama orang lain, motor kita lecet spakbornya. Barusan kita sedekah 100.000, sudah dibayar sama Allah. Kalau saudara tidak dibayar sama Allah, bukan cuma spakbor yang lecet. Nah di sini di bait yang kedua ada kalimat begini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ayo, siapa yang bingung menghadapi apa yang dibingungkan dalam hidup ini? Kalau ada yang saudara bingungkan, sujud. Sujud. Fastahduni. Allah memerintah nih, istahdi. Mintalah petunjuk. Ustaz, bacakan lagi sekali lagi yang ayat inna hadal Qur'ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Subhanallah tuh Ustadz, itu surah apa Ustadz? Al-Isra. Kira-kira ayat berapa Ustadz? Ayat 12. Saya tidak akan bahas ini PR buat Anda. Buka surah Al-Isra mulai ayat 12. Petunjuknya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina. Nih lihat nih, wa yubashshirul mu'minin, bahwa Quran udah disediakan oleh Allah sebagai petunjuk. Dari sini aja kita udah banyak salahnya nih. Mestinya kalau kita lagi masalah kan balik ke Quran. Kita nggak balik ke Quran. Itu ayat 12 sampai wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Sampai situ ya. Kita terusin. Subhanallah, suara Ustadz. Boleh juga kapan-kapan nanti ke pesantren ya. Kita rekam gitu ya. Kita jadiin CD ya. Sekali-sekali kan kita perlu ulama lokal yang baca Quran kan. Kita perlu ya ulamanya Masjid Atin semua mengingatkan kita rindu sama masjid. Insyaallah mudah-mudahan. Ya ibadi, sekali lagi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Nah pertanyaannya tinggal seberapa rajin nih kita minta petunjuk sama Allah. Boleh diikutin boleh enggak terserah. Tapi waktu saya bermasalah, dan sampai sekarang juga masih punya masalah, cuman berbeda. Dulu utang, kalau sekarang gosip. Ya, masalahnya apalagi jamaah yang komplain sana sini nggak keruan. Datang 7 kali pengajian, 7 kali ditekuk mukanya. Tapi masih bagus, tandanya masih ngaji, belum di penjara gitu. Padahal waktu datang pertama kali kan ngomongnya udah kacau melulu, kacau tapi panjang umur. Sebenarnya kan udah dibayar sama Allah itu. Ya nggak apa-apa lah, ilmu kan masih terus berproses toh. Saya pakai bait yang kedua ini, ya kan janji Allah nih kan. Fastahduni ahdikum, minta petunjuk padaku, aku akan beri petunjuk. Nah kalimat yang sahih, kalimat yang benar, kalimat yang ahsan, betul tentang petunjuk ada di mana? Ada di suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lihat, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb. Bimbinglah saya, bimbinglah kita, bimbinglah kami ya Allah. Kemana menuju siratal mustaqim? Siratal mustaqim nanti menjauh dah. Kira-kira begitu. Kalau boleh kita mau ngotak-ngatik tafsir Quran, dan ini boleh. Asal ada ilmu aja dan tidak melenceng. Kira-kira kita ngomong begini sama Allah nih lewat bahasa ihdinas siratal mustaqim. Rabb, saya pengen ngincer tuh karir, bimbing dah. Yang benar nih sampai karir itu dapat sama saya, yang siratal mustaqim, yang lempeng, yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang nyampe ke karir itu selamat, sampai pensiun selamat. Bukan orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang nyampe juga ke karir itu tapi ke gedung bundar. Kira-kira kalau anak kita sakit, maka ihdinas siratal mustaqim berbunyi apa? Ya Rabb, bimbinglah saya supaya ketemu di mana nih obat yang benar, yang pas, yang mantap, yang mujarab buat anak saya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang kau beri petunjuk sehingga dia sembuh. Sekali beres, 2 kali beres, 3 kali beres, nggak perlu ngabisin energi, nggak perlu ngabisin. Bukan apa? Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan orang yang bertambah penyakitnya dengan salah minum obat, salah penyakit, salah rumah sakit, salah dokter, salah tabib. Termasuk di atas tadi kita bicara tentang hutang, saya bacain betul itu.
Saya bilang boleh setuju, boleh tidak, boleh ikut, boleh enggak, terserah. Ini sih keyakinan saya. Apa yang saya lakukan? Gue bacain Fatihah semua satu-satu. Jadi saya catat tuh namanya. Siapa nih? Misalnya Mr. X, saya catat. Mr. Y, saya catat. Mr. D, saya catat. Ada kali 17. Emang kita kebanyakan ngutang sama orang. Gue bacain satu-satu, gue bacain tuh satu-satu. Dan saya nggak pernah lelah. Zohor 4, hajar baca. Asar 4 lagi baca. Malah kadang-kadang kalau lagi hati lagi gelisah, bacain satu-satu. Apa yang maksudnya saya bacain satu-satu? Satu, saya nggak mau dibagi nih kekuatannya ke 7 orang misalkan. Kita punya masalah sama 7 orang. Nggak mau kita main borongan aja. Nah, kita senangnya borongan kan tuh, ya kan? Senangnya borongan, bener kan? Waladin ya wa kulli niyatin shalih al-Fatihah. Ya, borongan. Kalau lagi punya masalah atu-atu bacain. Ya Allah si fulan nih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bukan kita bermaksud enggak. Maksud saya ngincer di situnya tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin jalan yang benar supaya saya berurusan sama orang ini jadi benar. Malah karena saya merasa tidak cukup baca Fatihah, sekali lagi ini cara boleh diikut boleh enggak. Dan ini sunnah. Baca Fatihah masa enggak boleh. Membaca Quran sih. Kecuali lu baca di WC, enggak boleh. Kalau emang harus wudu ya wudu dong. Namanya baca Quran kan. Saya mau baca ya wudu dulu. Kalau emang kurang nih rasanya kurang baca Fatihah, kurang cek gitu, kurang saya sholatin hajat aja udah. Dan sholat hajatnya pun satu-satu Ji, satu-satu, satu sholat buat satu urusan, satu sholat satu urusan. Dan itu bukan cuma zuhur sama maghrib, tapi zuhur, maghrib, asar, isya, subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, subuh. Berapa tahun Pak? Saya pribadi 7 tahun. 7 years saya yang punya teori, saya yang menggali Quran lalu menyampaikan kembali kepada saudara. 7 tahun baru kelar semua urusan. Tapi di sini saya bilang bedanya sama orang. Apa bedanya sama orang? Saya emang lama selesai masalah saya, tapi ketenangan Allah berikan. Jalan bukan jalan balik, jalan maju Allah berikan. Sebenarnya kalau saudara melibatkan Allah nih, fastahduni ahdikum ini, letaknya ini satu boleh dicatat nih. Satu, kita punya hidup jadi tenang. Masalah boleh ada, tapi hidup tenang. Ada yang kita gantolin. Kalau emang masuk penjara Rob, berarti ini keinginanmu yang tidak pernah bisa aku tolak. Kalaupun bukan karena kasus ini, aku akan masuk dengan kasus-kasus yang lain. Kira-kira begitu Pak. Yang kedua, peluang dan harapan Allah akan berikan buat kita. Nih, subhanallah. Lalu kita lihat yang satu lagi ya. Yang lain kita lewatin dah. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Maka jangan pernah kita memaido Allah, jangan pernah. Termasuk maido Allah nggak yang tadi saya cerita, Ustadz saya bakalan di penjara. Maido Pak, masa depan bukan punya bapak. Main percaya bahwa bapak bakalan masuk penjara, bahwa anak bakalan mati karena penyakit ini, bahwa bapak tidak akan sembuh karena kanker stadium 4. Hah? Di mana tauhid kita? Ada. Nyatanya banyak orang yang sembuh dari penyakit kanker udah stadium 4. Banyak orang yang sembuh lempeng setelah dia kena stroke. Salah satu contoh Bang Imad, Profesor Dr. Imaduddin. Luar biasa. Hah? Dia bisa jalan sehat luar biasa. Enggak pernah orang melihat dan mengira bahwa dia pernah punya penyakit stroke. Nyatanya Pak, ada orang ya yang bisa menawar kematiannya. Berarti kita nih yang salah gitu loh. Saya belum tahu lagi tuh nasibnya tuh orang. Bagaimana ceritanya? Apa emang benar udah di Polres? Sekarang memang nggak tahu. Tapi kalau ini kita yakini Pak. Bahkan pada satu masa kadang-kadang saya suka dilihat orang sebagai orang yang konyol. Masih kita kalah sama orang Nasrani sih. Nah, kalau berdoa tuh ngajak pemirsa di TV luar biasa itu. Tempelkan tangan saudara di depan layar kaca. Ayo kita berdoa bersama Tuhan kita. Haleluya. Coba. Kita kalau syariat, ya namanya gua syariat Ustadz ya. Syariat. Yakinnya di mana? Yakin dong kalau kita datang malam ini besok kelas selesai gitu. Tapi kan kita enggak, kita sih jajal aja nih Ustadz, kali-kali aja kita sembuh. Mana? Ada Pak, Ibu satu perempuan datang ke saya, Ustadz, saya pengen punya anak. Oh ya? Udah berapa tahun? 3 tahun. Omelin tuh, wih 3 tahun baru. Nggak usah ngeluh. Aduh Ustadz udah kelamaan 3 tahun juga gitu. Takut ya? Takut apa? Takut keburu suami kawin lagi kali gitu. Pokoknya mau kelamaan Ustaz. Ya udah pengen cepat, pengen. Punya tabungan nggak? Punya. Berapa duit? Dia sebut 20 juta. Ya sudah, sedekahin. Berapa duit yang situ mau sedekah? Emang harus disebut Ustaz? Sebut, gue pengen denger.
Ini di depan teman-teman nih. Gue pengen dengar. Saya sekian dah. Saya bilang nggak menarik. Dia nyebut sekian. Saya bilang nggak menarik. Nggak menarik. Kalau saya menjadi penyampai kepada Allah, ada si fulan nih ya Rob, dia berusaha sedekah. Tolong deh minta dia supaya punya anak nih. Nggak menarik saya. Saya malas bawanya ke Allah. Tambahin. Saya tambahin dia Ustaz. Dia sebut lagi angka sekian. Saya bilang masih nggak menarik. Ya udah deh, kalau gitu Ustaz mintanya berapa? Bener nih, saya minta. Bener, 20. Iya Ustaz, nggak apa-apa. Saya salaman tuh. Saya salaman tanpa menyentuh tangan dia. Saya bilang Bismillah, 6 bulan situ punya anak. Wah hebat Pak. Bagi yang lain ini kalimat saya dibilang takabur. No, bukan. Ini keyakinan saya. 6 bulan situ punya anak. Udah selesai dah, kita lock aja tuh, kunci. Nah, apa yang terjadi Pak? Subhanallah, Allah tunjukkan kekuasaannya. Dulu saya sering bilang begini, kalau saudara bersedekah, saudara kemudian mendapatkan fadilah sedekah, SMS pada saya supaya testimoni ini bisa saya sampaikan kepada yang lain. Sekarang enggak. Justru saya bilang begini, yang tidak berhasil SMS pada saya, kenapa lu gagal? Lalu apa kaitannya? Husnudzon nama Allah nih. Husnudzon nama Allah. Lihat kalimat Allah. Lihat. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri. Kalian nggak bakalan celaka, nggak bakalan madarat, nggak bakalan dapat keburukan sampai kalian benar-benar menyangka aku membiarkan itu terjadi. Hebat kan? Malah walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga bahkan tidak akan pernah mendapat manfaat apapun dariku sampai kalian mengira bahwa aku bisa memberikan manfaat pada kalian semua. Ini memang persoalan tauhid, Nah, kita belajar terus dah. Ujung keberkahan taklim adanya di doa. Doa doang cukup enggak? Enggak. Habis doa kudu apa? Kudu sedekah. Nanti biasa, ini mah bukan paksaan, tapi keharusan. Loh iya saudara pengen dikabul toh. Kita berdoa nih, habis ini kita berdoa. Kita sapu jagat, mudah-mudahan Allah ya mengabulkan doa kita semua. Habis doa sedekah. Seperti biasa ya, satu di sini, satu di kanan, biar nggak tabrakan. Lihat nih patokannya, saya potong ya gradiannya nih. Zrek. Sorban yang ini sorban yang ini. Yang pengen salaman sama saya tungguin, tapi yang tertib. Sekarang kita tundukkan kepala kita. Kita percaya bahwa fadilah suratul Fatihah, fadilah huruf-huruf di dalam Quran yang kita baca, mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri di dalam seluruh masalah, seluruh kesulitan, seluruh problem hidup kita. Dan bagi yang belum merasakan kebesaran Allah, buka terus mata hati dan pikirannya bahwa Allah sudah hadir ketika pertama kali kita baru saja berniat. Apalagi kalau kita kemudian melakukan niat itu dan melaksanakan ilmu menjadi sebuah amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ala sairil anbiya'il mursalin jami'il malaikatillah al-muqarrabin wal awliya wal ulama wa syuhada was salihin wa alaina wa ala jama'ati fi masjid huna ya Allah masjid at-tin alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat yaghfir lana ya ghafur wa ya arhamar rahimin arhamna al-fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim khair. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana ya Allah, istajib du'a'ana. Kula insanin yad'u ilaika ya Allah, istajib du'a'ana. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Sampai ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum